ini konsepnya ini open kitchen karena kita kan untuk pizza itu belum ada, selama ini kan belum ada yang di pinggir jalan. Nah, kita bikin yang sebenarnya menengah sama menengah ke bawah itu sama ke atas ke up-nya juga bisa semua gitu. Jadi orang biar ngerasain, walaupun yang belum pernah makan pizza boleh ngerasain pizza di sini. Daging yang diasap terus dipotong-potong. Bener-bener real daging, bukan kalau di dalam tungku itu 3 menit paling lama. Wow. Ya, karena suhunya sendiri sampai 500 derajat. Ya Allah, sampai segitu ini ya? Ya, kayaknya mungkin kita yang pertama di Indonesia. Yang kayaknya yang pertama. Karena selama ini belum ada sih yang di luar. Ya mungkin kalau ada yang yang ikutin konsep kita mungkin mulai banyak. Cuma yang pertama kali mungkin di Jogja adanya. Di Tungku Nangkring. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Malam ini kita akan jalan-jalan lagi kulineran di pusat kota Jogja. Spot kuliner yang akan kita kunjungi malam hari ini berlokasi di Jalan Margo Utomo, Yogyakarta. Tepatnya di Kelurahan Gowongan, Kementerian Jedis, Kota Yogyakarta, atau di sebelah timur stasiun kereta api Yogyakarta, yaitu Warung Tungku Nangkring. Nah, Warung Tungku Nangkring merupakan salah satu kuliner kaki lima di Jogja yang cukup unik. Karena meski menjual menu makanan yang bukan berasal dari Yogyakarta, yaitu pizza, namun konsep jualan pizzanya dimasak di tempat atau open kitchen. Nah, di sini pengunjung diberi kesempatan untuk menyaksikan seluruh proses pembuatan pizza mulai dari persiapan hingga penyajian langsung di depan mata. Pemanggangan dilakukan dengan metode tradisional menggunakan tungku yang diletakkan di atas meja sehingga menciptakan pengalaman yang autentik. Nah, perjalanan malam hari ini dimulai dari Jalan Monjali atau Jalan Nyi Condro Lukito, tepatnya di Dusun Gemawang, Kelurahan Sinduadi, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman. Kita berjalan ke arah selatan melalui Jalan AM Sangaji atau Jalan Mangkubumi, melewati Tugu Yogyakarta menuju Jalan Margo Utomo. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di Warung Tungku Nangkring di Jalan Margo Utomo, Yogyakarta. Nah, saat ini kita sudah berada di Jalan AM Sangaji atau Jalan Pangeran Mangkubumi. Nah, di sebelah kiri kita ini ada Hotel Tentrem Yogyakarta, salah satu hotel mewah, hotel berbintang 5 di kota Yogyakarta. Hotel Tentrem dibangun sejak tahun 2010 dan mempunyai 274 kamar. Nah teman-teman, posisi kita saat ini sudah berada di wilayah kota Yogyakarta. Tepatnya kita saat ini berada di Kelurahan Cokro Diningratan, Kementerian Jedis, Kota Yogyakarta. Nah selanjutnya di depan kita ini ada perempatan, yaitu perempatan Jedis. Arah kanan akan menuju Jalan Walter Monginsidi atau Jalan Magelang. Kemudian arah kiri akan menuju Jalan Dr. Sarjito. Dan kita lurus terus ke arah selatan tetap di Jalan AM Sangaji atau Jalan Pangeran Mangkubumi. Nah teman-teman, di depan kita ini adalah kawasan Tugu Yogyakarta atau Tugu Palputih Yogyakarta. Nah, Tugu Yogyakarta adalah sebuah tugu atau monumen yang sering dipakai sebagai simbol atau lambang dari kota Yogyakarta. Nah, Tugu Yogyakarta juga merupakan perempatan jalan. Arah kanan merupakan Jalan Pangeran Diponegoro, kemudian arah kiri merupakan Jalan Jenderal Sudirman, dan arah lurus adalah Jalan Margo Utomo. Nah, selanjutnya yang nampak di depan kita, di sebelah kanan kita adalah kebun dalam Coffee and Eatery. Kemudian di depan kita, di sebelah kiri kita ini ada tulisan terang berwarna putih tertulis Tugu Golong Gilig. Nah, Tugu Golong Gilig atau monumen Tugu Golong Gilig adalah monumen yang dibuat untuk mengenang bentuk dari Tugu Golong Gilig, yaitu bentuk Tugu Yogyakarta saat pertama kali didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, Tugu Golong Gilig berbentuk bola di bagian atasnya yang kemudian disebut dengan golong. Kemudian pada bagian tubuhnya berbentuk kerucut terpancung yang berbentuk bulat panjang atau yang disebut dengan gilig. Nah, bentuk Tugu Golong Gilig ini bisa dilihat dengan lebih jelas di area monumen Tugu Golong Gilig.
Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Margo Utomo dan terlihat situasi lalu lintas di Jalan Margo Utomo cukup ramai namun lancar. Dan di sini kalau kita perhatikan banyak pelari ya yang sedang melewati Jalan Margo Utomo. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Jalan Margo Utomo ini merupakan nama salah satu ruas jalan yang berada tepat di selatan Tugu Palputih, Yogyakarta. Kawasan ini menjadi salah satu pusat bisnis dan pariwisata karena banyaknya hotel berbintang serta gedung perkantoran yang berada di jalan ini. Terlebih di malam hari, kawasan ini menjadi kawasan yang cukup ramai wisatawan. Selain karena jalan ini merupakan jalan penghubung antara Tugu Yogyakarta dan Jalan Malioboro, jalan ini menjadi ramai karena banyaknya angkringan ataupun kuliner yang berjejer di emperan jalan, khususnya di sisi timur jalan. Nah, salah satunya seperti yang terlihat di sebelah kiri kita maupun di depan kita. Nah, selanjutnya perjalanan menuju warung Tungku Nangkring kita lanjutkan dengan berjalan kaki di sepanjang sisi kiri pedestrian Jalan Margo Utomo. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa malam ini bukan weekend ya. Jadi sehingga mungkin banyak warung ataupun lapak yang kita lewati tidak seramai seperti saat weekend. Nah, di sebelah kiri ini juga ada lapak angkringan ya. Namanya Angkringan Zaman Edan. Jadi selain menu angkringan di sini juga tersedia berbagai macam jenis kuliner yang lain ya. Antara lain ada nasi liwet dan siomay. Nah teman-teman, posisi kita saat ini ada di depan toko oleh-oleh Bakpia Sultan dan kita masih berada di Jalan Margo Utomo. Kita berjalan ke arah selatan. Kemudian kalau kita perhatikan di depan kita, di sebelah kiri kita ini ada yang terlihat unik ya. Dimana di sini ada penjual kopi atau minuman yang lapaknya ada di atas motor Vespa jadul. Nah kemudian di depan kita ini ada nasi goreng, tapi di sini tertulis nasi goreng jadul ya. Nah, saat ini kita sudah mendekati ujung Jalan Margo Utomo dan di sini nampak deretan warung-warung kuliner yang tidak hanya menawarkan kuliner angkringan, namun juga berbagai kuliner lainnya seperti soto, bubur ayam, gudeg, seafood dan berbagai kuliner lainnya. Nah teman-teman, saat ini kita sudah sampai di warung Tungku Nangkring ya. Dan lokasi warungnya ada di depan kita, di sebelah kiri kita. Dan kalau kita perhatikan, malam hari ini terlihat cukup ramai pengunjungnya ya. Meski hari ini bukan hari libur ataupun malam minggu. Nah lokasi kita saat ini berada di Jalan Margo Utomo. Tepatnya di Kelurahan Gowongan, Kemantren Jedes, Kota Yogyakarta. Nah lokasi ini tidak jauh dari Jalan Malioboro yang hanya berjarak kurang dari 200 meter saja. Di mana Jalan Malioboro letaknya ada di sebelah selatan dari warung Tungku Nangkring. Nah menurut informasi, salah satu keunggulan dari kuliner pizza Tungku Nangkring ini adalah dari sisi harga yang tentu saja lebih murah, namun dari sisi rasa juga enak. Nah teman-teman, berikut ini adalah beberapa nama-nama menu yang cukup unik ya, yang ada di warung pizza Tungku Nangkring Jogja. Antara lain di sini ada menu sarang lemak, kemudian londo edan, kemudian ada menu gagal diet, kemudian ada menu sak karepmu dan pite angkrem, dan masih banyak menu-menu yang unik lainnya. Bisa nggak waktunya sebentar? Iya, boleh. Mau dengan Mas atau Bapak siapa? Saya dengan Heri. Untuk Tungku Nangkring ini mulai berdiri atau mulai berjualan tahun berapa? Mulai berdirinya itu 2017. Itu pertama kali kita ada di Godean dulu, terus pindah ke sini. Lalu konsep yang ditawarkan di Tungku Nangkring ini apa aja? Sebenarnya kita ini konsepnya ini open kitchen, karena kita kan untuk pizza itu belum ada, selama ini kan belum ada yang di pinggir jalan. Nah kita bikin yang
sebenarnya menengah sama menengah ke bawah itu sama ke atas cupnya juga bisa semua gitu. Jadi orang biar ngerasain, walaupun yang belum pernah makan pizza boleh ngerasain pizza di sini gitu. Kalau untuk menu di Tungku Nangkring ini menunya ada berapa macam Mas? Semuanya ada 12 item, cuma untuk yang ada sebagian yang paling favorit itu ada sekitar 4 lah. Apa aja yang paling biasa disukai oleh pembeli? Yang untuk yang paling rekomen itu sebenarnya ada sarang lemak, sapi ndregil, londo edan, sama keju tok. Satu lagi gagal diet, itu paling favorit. Kelihatannya dari nama-namanya sangat unik sekali dan kelihatannya nggak ada ini ya, di tempat lain nggak ada. Oh nggak ada, itu emang apa dari produksinya sendiri. Lalu kalau untuk yang paling best seller tadi apa Mas? Sapi ndregil itu sebenarnya paling banyak yang paling disuka itu dari daging yang diasap terus dipotong-potong, bener-bener real daging, bukan kalau yang mungkin untuk beef strip itu dari daging olahan, kalau yang sapi ndregil itu daging asli dipotong-potong. Kalau untuk yang buka di Tungku Nangkring ini dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 5 sampai jam 10 untuk hari Selasa sampai hari Jumat. Untuk malam minggu kita sampai jam 11 malam. Jadi kalau untuk hari weekend Sabtu Minggu ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Rata-rata dari jam 5 sampai jam 10. Untuk khusus untuk malam minggu itu bukanya kita sampai jam 11 malam. Kalau untuk dari harganya berapa aja Mas? Harganya itu dari 42 sampai 55. Kalau untuk keunggulan pizza di sini dibanding dengan resto pizza yang lain apa aja? Keunggulannya yang jelas harganya murah dan kualitasnya itu mungkin kualitasnya yang premium lah. Insya Allah yang premium semua. Oh gitu. Apakah homemade juga dari segi saus atau? Untuk sausnya sendiri kita homemade. Untuk yang homemade itu dari saus sama dari adonannya kita juga homemade semua. Mohon maaf itu ada kelihatannya Tungku Nangkringnya kelihatan besar sekali ya dan warna merah mencolok ya. Ya itu memang sengaja karena kita biar orang pada tertarik karena di pinggir jalan kan, jadi semua orang pada tertarik. Kalau untuk proses pemanggangan pizza sendiri ini membutuhkan berapa lama? Itu uangnya nomor 3. Untuk prosesnya sendiri itu butuh waktunya kalau misalnya normal itu paling nggak kalau posisi rame paling lama di dalam tunggu itu 3 menit paling lama. Wow. Ya, karena suhunya sendiri sampai 500 derajat. Ya Allah, sampai segitu ini ya? Ya, 500 derajat. Iya. Mohon maaf, kalau untuk hari biasa bisa dijual berapa pieces pizzanya? Untuk hari-hari biasa ya sekitar paling untuk sekitar 180. Tapi nggak mesti, karena orang jualan kan nggak mesti posisi rame atau posisi sepi, kita nggak tahu. Kalau untuk Sabtu Minggu weekend? Sabtu Minggu bisa tergantung. Sabtu Minggu kadang kalau pas lagi itu ya bisa 30, sekitar 200-an lebih. Lalu apakah di Tungku Nangkring ini apakah ada hari libur atau tutupnya? Ada apanya? Ada hari liburnya? Hari libur, untuk hari libur kita hari Senin. Tiap hari Senin kita libur karena buat istirahat. Ya. Kalau untuk best sellernya tadi apa Mas? Sarang lemak, sapi ndregil, londo edan, gagal diet, sama keju tok. Saya beli yang sarang lemak sama keju tok. Oh ya. 2 item ya Mas? Ya. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Jadinya apakah resto Tungku Nangkring ini satu-satunya mungkin di Indonesia yang mengusung konsep angkringan pizza ya Mas ya? Iya. Kayaknya mungkin kita yang pertama di Indonesia. Yang kayaknya yang pertama. Karena selama ini belum ada sih yang di luar. Ya mungkin kalau ada yang yang ikutin konsep kita mungkin mulai banyak. Cuma yang pertama kali mungkin di Jogja adanya. Di Tungku Nangkring ya. Mas ya. Lalu kalau untuk satu loyang pizza ini bisa dibagi berapa pieces? 8 potong. 8 potong ya. Terima kasih banyak Mas atas Ya. waktunya. Semoga Tungku Nangkring selalu banyak Amin. dibeli oleh konsumen atau wisatawan. Ya, Amin. Ya, terima kasih Ya. banyak. Ya. Totalnya jadi 98.000 Kak. Oh ya, mohon maaf Kak. Oke. Uangnya 100.000 Ya. ya.
kasih banyak Kak. Nah teman-teman, ini adalah salah satu pemandangan saat adonan pizza yang awalnya berbentuk kotak-kotak kemudian dibuat menjadi bulat pipih, dan di sini juga terlihat disertai atraksi spinning pizza dengan memutar-mutar adonan pizza dan melemparkannya ke udara sebelum adonan pizza dipanggang ataupun dibubuhi topping. Nah, kesimpulannya dari warung kuliner tungku nangkring ini ada beberapa keunikan ya. Yang pertama, terdapat satu tungku perapian yang cukup besar, dan tungku itulah yang digunakan di sini untuk proses pemanggangan pizza. Jadi proses pemanggangannya masih dengan cara klasik. Proses pemanggangan ini bisa dilihat secara langsung ya, karena di sini mengusung konsep open kitchen. Nah, kalau dulu pemanggangannya di tungku masih menggunakan kayu, namun karena dihasilkan asap ya yang cukup banyak sehingga cukup mengganggu, maka saat ini proses pemanggangan pizza sudah menggunakan tabung gas. Nah, kemudian keunikan yang kedua, jenis pizza yang disajikan di sini adalah model Italian pizza ya. Dan konsep kaki lima sendiri dipilih karena memang belum pernah ada sebelumnya, sehingga modal bisa ditekan. Hal ini menjadikan harga jualnya juga relatif murah. Nah, keunikan selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pizza di sini semuanya homemade ya, mulai dari adonan hingga bahan toppingnya. Dan bahan-bahan yang digunakan juga benar-benar fresh dan berkualitas. Nah, kemudian keunikan yang keempat adalah nama-nama menu dari pizza yang disajikan di sini bisa dibilang cukup unik ya. Misalnya saja ada menu sak karepmu, daging londo, keju tok, sarang lemak, londo edan, gagal diet, pite angkrem, dan masih banyak menu unik lainnya. Apakah ini keju mozzarella Mas yang dipakai? Ya, keju mozzarella. Keju mozzarella ya. Ini membuat topping yang keju apa Mas? Ini buat yang sarang lemak. Sarang lemak. Ya. Nah teman-teman, untuk menu pizza sarang lemak ini komposisinya terdiri dari keju mozzarella, irisan iga sapi, daging sapi, nanas, tomat segar, bawang bombay, lada hitam, oregano, dan daun basil. Nah, kemudian untuk rasanya sendiri cukup unik ya. Di sini ada gurih, kemudian segar dari perpaduan daging dan buah nanas serta sayur tomatnya. Kalau yang ini buat topping pizza yang apa Mas? Ini yang varian gagal diet. Gagal diet. Nah, berikutnya untuk varian menu pizza gagal diet, komposisinya di sini ada keju mozzarella, kemudian daging sapi, sosis sapi, bakso ikan laut, paprika, bawang bombay, lada hitam, oregano, dan daun basil. Nah, kemudian untuk menu pizza gagal diet ini, perpaduan keju, daging sapi, bakso ikan, kemudian ada paprika, akan memberikan rasa yang gurih dan pedas. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada malam hari ini di warung tungku nangkring.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.